Bagaimana visi dan misi Telaga Situ Tirta Mata sebagai destinasi pariwisata? Orang penting. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekowisata di Telaga Situ Tirta Mata? Kalau tujuan utama nih kita itu berusaha kan konsep pengembangan yang kami terapkan ini kan kami mengatur tiga yang Soekarno, Hatta, sama Lakatami. Intinya menunjukkan ekonomi. Belum. Apa tuh? Tahu ekonomi Marxisme? Ekonomi. Marxisme. Oh iya belum tahu. Jadi itu utopia tentang masyarakat ideal dari Karl Marx yang kapital. Kita sebenarnya pengen menuliskan karena kan apa yang menuju ke kapitalisme sosialisme kami di sini sebenarnya ingin menuliskan mungkin memang seperti utopia tapi kami yakin mampu dan contohnya jadi juga masyarakat ideal dari segi ekonomi terus pembangunan baik itu maupun nah masyarakat ideal itu kan berawal dari kolektif kita kan pengelolaan kan berawal dari kolektif kolektif berawal dari mana tanpa modalnya modal dari awal dari pikiran jadi awal mulai itu kerja sungguh itu ya jauh dari panggung dan dia terus tangan kalaupun nggak dapat hasil kita itu untung karena seringkali kita harus mengeluarkan kota dari kantong sendiri jadi kalau nggak ada hasil ya untung nah, dan perjalanan sampai perjalanan 10 tahun alhamdulillah mampu dari bukan gaji ya kita ngomong tapi uang untuk fiskal tapi tujuan utama ya itu menunjukkan masyarakat tanpa kelas. Lanjut ya Mas. Bagaimana konsep konservasi berkelanjutan diintegrasikan dalam visi dan misi pengelolaan ekowisata ini? Nah, kalau untuk konservasi itu kita udah mulai dari kita sudah mulai penanaman pohon. Dulu itu Tirta Mata nggak lagi besar. Dulu hanya ada satu pohon ini di sana. Ini yang pohon utama itu. Ini, berarti ini udah tua banget ya? Tidak, paling tua. Daripada yang itu? Kalau itu kita tanam dulu. 2012. Yang meter di atas itu. Dulu itu cuma ada satu pohon. Yang di atas ini cuma rumput-rumput besar. Terus kebun besar. Katanya ini tadinya pohon apa sih?
dari duluan dulu. Dari zaman Bupati Bupati itu udah ada pembentukan. Nah yang lainnya kalau mau tempatnya kita mulai lakukan pembangunan untuk pengelolaan air juga. Bahkan beberapa karena kami itu ada pikiran yang itu pengelolaan air itu banyak, tapi banyak juga yang kita mencoba untuk mereksplorasi air sampai sekarang karena masih ada materi yang masih kita upayakan biar mengalir lagi. Nah, untuk mata air yang ada di sini ini nggak sebesar ini dan nggak seluas ini. Tapi setelah konservasi itu kita jalankan, ini terus tata kolamnya juga kita set semua. Nah, semua yang program yang kita jalankan itu kan kita susun dari 2015 ketika kita susun master plan sampai 2019. Jadi program-programnya itu memang sudah tertata step by step, tapi pelaksanaan implementasi itu baru bisa kita jalankan. Kenapa? Karena SDM karena kebanyakan mengelola proses itu mereka nah kalau konservasi ya lagi juga masuk melestarikan tradisi yang yang tadi tapi agar itu bisa diterima di masyarakat kita memberikan alternatif secara agar bisa dilakukan dan bisa program atau kegiatan ekowisata apa saja yang saat ini berjalan di Telaga Sirkuit maksudnya program wisatanya itu kan untuk peningkatan kunjungan kita kan harus beruang ya namanya sih memang seperti pemain alami dan kunjungannya karena air itu dimana kandungan dalam tinggi yang lain yang karena sangat tinggi itu juga saraf-saraf mereka saraf-saraf orang banyak yang sudah meninggal untuk program yang lain kayak kemudian masalah peningkatan pelayanan kita bersama dengan pemerintah ya pengelolaannya kita cuma dan saat ini pun kita pelayanan stok dari itu kan kami menolak investor dari luar itu kami menolak karena kami tidak mau jadi kacung di sana kami sendiri. Tapi bukan serta merta kita nggak mau investor. Nanti kita menjadi investor itu investor besar, di mana orang tersebut memang menggunakan dengan cara dan bantuan kami bukan kami melakukan investor itu investor yang katakanlah investor luar yang datang punya modal terus kita jalan mereka cuma menghasilkan kami
mana program-program tersebut berkontribusi terhadap konservasi lingkungan di sekitar. Nah, kalau program-program untuk konservasi itu kita punya beberapa kayak perancangan tanaman, terus kayak kemarin tahun anniversary kan di wilayah atas. Karena kan untuk konservasi itu kan pada tempat mata air ya. Kadang kan kita salah kaprah gitu ya. Ketika ada mata air ini penanamannya di sekitar mata air. Nah, itu sebenarnya salah. Harusnya kan kita cari tahu kantong airnya di mana. Nah, yang kita lakukan kegiatan untuk konservasinya itu kan kita harus tahu daerah resapannya yang sekitar mana air itu. Kadang masyarakat itu salah satunya kantong air kan harusnya di wilayah atas, tapi dilakukan penanamannya di area mata air. Nggak ngaruh apa-apa. Nggak ada dampaknya. Yang bahkan ya cuma lahan yang di sekitar sini jadi lebih nggak busuk. Dampaknya ya itu kan ya kita tanaman itu juga proses kecil dari itu tadi. Dulunya kan ini gersang. Pokoknya beda banget kalau kita lihat dan lihat sekarang itu. Tapi untuk merawat mata air dan meleknya itu konservasi ini nggak kita lakukan. Karena dulu ada dari pemerintah kita melalui dan yang datang dan bukan kami menolak, tapi hanya mengharapkan agar program ini lebih cepat. Karena kalau penanamannya nggak tepat, kalau tujuannya itu konservasi, tapi kalau memang tujuannya untuk membuat ya nggak apa-apa. Kalau tujuan konservasi itu memang harus kita cari dulu kantong airnya di mana, letak resapannya di mana. Malah nggak di sini, tapi di daerah masih di Jakarta juga, tapi di Patunya. Di sini pun sama, tapi di aliran aliran di Jawa yang mana? Yang depan itu yang ban Kalau pohon karet nggak kayak gitu perkaranya. karet apa gitu dan bilang Saya juga nggak dari formulanya. yang punya surat ban Itu tuh dulu dikasih PDAM kan? PDAM. Oh iya katanya PDAM juga menyalurkan air dari sini ya. Ini PDAM itu punya lahan di sini, mereka punya dari dulu PDAM itu ngambil lagi tapi dari kan kalau mbaknya lihat kan masih ada tempat berita itu kan dulu kita kasih Yang hitam itu juga. ya karena dulu PDAM itu kan menolak itu pokoknya kalau orang-orang yang dulu mesti pernah berita konflik. Adakah program khusus yang dirancang untuk edukasi lingkungan atau peningkatan kesadaran masyarakat atau penunjang? Jika ada, menunjang. Kami dari Kopdarus itu ada diskusi ya sosialisasi aja. Kalau sosialisasi itu kita ada tempat
Nah, kalau di sini itu kita lebih ke gerak itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, tapi kondisional karena kan kita udah ada grup juga. Kalau oh malam minggu, biasanya kan malam minggu, ya malam minggu. Kalau malam minggu bisa ya, oh malam minggu depannya. Karena pas malam minggu hujan, ya waktunya itu nggak tentu. Karena kita juga untuk kontennya itu tidak berubah. Karena program dari program itu makanya Madilog dialektika sebagai prinsip Madilog. Karena kan peradaban tubuh itu kan dari dialektika. Yang dikenalkan yang biasa kita pakai itu kan dari dialektikanya itu. Peradaban itu dari jadi ketika kita punya sebuah statement ini kan menjadi sebuah tesis. Nah, kayak itu kita buat anggaran kita perlawanan kan tesis harus ada tesis. Iya, ketika ini sudah dikumpulkan nanti kan akan muncul hasil kesimpulan. Nah, hasil ini kan yang kita sebut sebagai sintetisnya. Nah, sintetis ini akan menjadi tesis awal yang dari yang nantinya akan ada tesis lagi. Begitu seterusnya begitu. Jadi berulang-ulang terus. Makanya kan peradaban itu selalu tumbuh. Ketika kita konsep sama dialektika. Dan itu juga melatih generasi kita dalam soalnya kan apalagi di masalah hukum kan di daerah pemerintahan aja mereka belum bisa berkomunikasi layaknya orang dewasa. Iya, musyawarah tidak pendapat malah nah, kalau kami itu ya kalau dalam burung bahkan seolah-olah kayak apa, orang berantem itu udah normal. Tapi setelah forum selesai, ya sudah selesai. Ya itu tadi itu juga intinya melalui saudara yang jadi PR sekarang itu sebenarnya kalau misalnya kita kayak pengawas penanganan forum, tapi tampak pada masyarakat itu semua tampak pada tempat Iya. kita sudah juga tempat tampak nggak nyampe 50 meter 20 meter dan malah 10 meter akan ada tempat yang tambah. Ya itu masih banyak. Dari orangnya Ya saya ya kan banyak yang keluar sama di sana. Nah, PR yang lain itu rata karena kan kita ini kan ada saluran kayak kita itu ikan ini dulu kita tapi yang terakhir ini tapi kita beli yang ini kan ikan komersil tahun-tahun kita beli kita buat ikan apa produk hari yang terakhir ya tidak ada lagi kita pelihara tapi untuk menambahkan komunitas ikan
Jadi tahun dari 2012 ya kan masuk ke ini kan 2016 awal tahun ini kan kita terjadi perang perintah setelah perintah kita nanti terakhir ya berapa? nah itu kan kemarin kita naikkan karena persoalan karena kan kadang yang makai kan sebenarnya yang apa Masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kompleks wisata. kalau masyarakat lokal itu kan karena program kami kan lebih ke cenderung kami dari program itu dan pengelolaan pun semuanya sudah kita baik pengelola maupun yang kami menolak ke dalam karena tujuannya pemberdayaan tapi tidak semua harus mengelola ada yang fasilitasi pengelola kalau PSMN dan semuanya kita lanjutkan juga kawan dari budaya dan lain-lain ya kita coba untuk budaya kayak misal kegiatan Apakah ada program atau kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan kualitas air, tanah, atau keanekaragaman hayati sebagai cita-cita mereka? ya, jadi tadi yang pernah ngomong kawan itu kan proses pemeliharaan kita untuk merawat terus kualitas itu kita berikan berbagai himbauan tentang Presiden aku yang dua sampai itu kan hanya kita melarang tidak ada yang dulu pernah sekarang dua kacang masih ada cuma biasanya pemerintah dari luar yang nggak bisa baca Terus ini karena udah ada tulisan kan tapi nggak iya itu kan terus ini kenapa ada airnya? kalau airnya itu nggak pernah kecuali irigasinya Yang itu yang jalan ke sini, ya jadi terlihat terus iya itu irigasi kan rumah itu kan dari atas yang itu kan saluran irigasi atasnya itu kan di sana kan ada sawah-sawah juga ada pemukiman gitu. Tapi kalau dari mata airnya itu nggak pernah kalau keanekaragaman kalau cara terlihat ya itu termasuk yang lokal itu kan kalau dia ambil itu kan masih dan itu masih banyak jadi kalau kayak apa ya paling kita juga melarang ada penangkapan tapi kalau ikan karena masyarakat lokal itu sudah apa ya mungkin untuk menangkap benar memang kita katakan kalau malam kalau nanti bola banyak ikan-ikan lokal yang kecil yang gede banyak cuma kan kalau siang itu mereka masuk di dalam air tapi kalau malam ada keluar yang gede-gede juga
Ramadan itu Kalau ular ada nih. ya, Ular. iya lah. Ada. Yang namanya wisata alam ya pasti masih ada. Maksudnya nggak bahaya. Enggak. Kalau ular-ular yang di sini itu kan ular-ular apa yang biasa di air itu memang nggak berbeda. Bahkan ketika berkacang pagi-pagi ada pengunjung itu juga sama ular pun ya kita kasih himbauan. Jadi coba itu nggak apa-apa. Tapi ada yang pernah digigit kan? Jadi aman. Toh kalaupun ada ular pasti ularnya kabur. Kan binatang itu kan takut ya. Diinjek. Cuma kadang manusianya kita panas. Iya sih, betul. Lanjut ya mas. Apakah ada studi atau perhitungan mengenai daya dukung lingkungan dalam konstitusi Pramuka? Jika ada, berapa kapasitas pengunjung yang ideal menurut perhitungan tersebut? Ada. Kapasitas pengunjung ideal itu di sini sebenarnya maksimal itu Ras, ras. tapi itu ada kelanjutan loh ya. Pengunjung keluar masuk itu ya kalau kapasitas yang stay maksimal itu 500 untuk area yang ada dan itu jadi PR kita sekarang. Makanya program kami dari itu marketingnya kita stop program itu kita kira besar karena mempertimbangkan itu karena kan menurut perjuangan kami itu kunjungan di kecamatan itu sudah overload ya makanya kan nggak fokus untuk marketing lantai kita perluasan area karena ketika kunjungan penuh dan overload pasti tetap kita paksakan tapi yang rusak itu kondisi ekonominya. Makanya kemarin ada undangan singkat dari pariwisata yang kebetulan dan pariwisata menyempatkan untuk dan marketing ya dari melakukan tapi disampaikan kami punya strategi juga karena kan kalau kita fokus semua sama profit dan profit ini rata selalu membawa berbagai kami terlalu mempertimbangkan. Lanjut mas. Indikator apa saja yang digunakan untuk memantau kualitas lingkungan? Misalnya kualitas air, sampah, dampak terhadap flora atau fauna di area pelabuhan. Indikator yang digunakan Iya, untuk memantau kualitas lingkungan. kalau indikatornya kalau kami sih lebih ke sampah ya tapi ya sampah untuk saat ini alhamdulillah tidak ada itu dan tidak ada sampah yang berpok Itu sama. ya kita masih kekurangan karena ini tapi maksudnya sampah itu sudah dibawa itu bukan jadi sampah yang membekal ini itu sudah sampah yang harus dikumpulkan sama petugas yang beda apa tidak? Itu diapa di sampahnya? Itu langsung dibakar. Saat ini langsung dibakar. Dibakar? Dibakar itu langsung pembakaran. Ya, polusi macam. Ya itu. Tapi kami punya proses bakar. Ini kita pengelolaan sampah. Cuma pengelolaan sampah itu pelanggaran yang cukup. Dan kemarin sudah disampaikan kepada pemerintah kota sekarang kami kabupaten mampu mewujudkan untuk